Kenapa bisa ketahuan? Rustam membalik meja dengan kasar, sehingga pecahan botol minuman dan beberapa gelas kecil berserakan di atas lantai. 4 orang memakai tuxedo hitam yang berdiri sejajar di hadapannya hanya menunduk. Mereka sudah menabuh genderang perang. Berani-beraninya mereka menantang kita. Rustam menggeram, tangannya terkepal kuat. Suruh beberapa pembunuh bayaran untuk membunuh seluruh anggota intelijen yang sekarang berada di Paris. Lalu seret mayat reserse narkoba Bambang Wijayanto dan juga Bribtu Aldo Flavio ke sini. Rustam mengepalkan tangannya geram. Ambil otaknya dan tempurung kepalanya. Saya penasaran terbuat dari apa sampai berani-beraninya bermain-main dengan kita. Baik, Pak. Keempat pria itu mengangguk, kemudian berlalu dari hadapan Rustam dengan sopan. Rustam mengempaskan tubuhnya ke sofa sambil memijat-mijat keningnya. Pusing. Pria itu merogoh ponselnya hendak menghubungi seseorang. Ruri, saya punya barang baru, ucapnya setelah mengangkat telepon. Ya, gampanglah. Ini anak saya sendiri. Rustam terkekeh. Gak usah banyak bacot. Yang penting jaringan perdagangan manusia kita lancar. Oke, saya tutup dulu. Lagi banyak masalah nih. Sebaiknya Anda pulang saja, Pak. Biar kami yang urus ini semua. Aldo mencoba membujuk Dendi yang terus saja mengintil aparat kepolisian yang sedang menjalankan misi. Saya harus ikut ke Beijing sampai saya bisa melihat anak saya dalam keadaan selamat. Dendi tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Tapi ini terlalu beresiko, Pak. Aldo menggigit bibir bawahnya, menatap Dendi dengan tatapan memohon. Saya berani mati demi anak saya. Aldo menghela nafas. Pak, percayalah, anak dan cucu Anda pasti akan baik-baik saja. Saya akan ikut. Dendi malah melototi Aldo. Aldo terdiam. Sebenarnya kehadiran Dendi hanya menambah beban untuk mereka. Namun, apa daya, Dendi tetap ngotot dengan pendiriannya. Kini, mereka semua sedang dalam perjalanan menuju ke Bandara Paris. Mereka akan melakukan penerbangan menuju Beijing, tempat persembunyian organisasi yang dipimpin Rustam bersembunyi. Aldo juga sudah menghubungi tim gabungan Polri, TNI dan juga anggota BIN yang berada di Indonesia untuk bersiap-siap terbang ke Beijing, menyerang markas persembunyian Rustam. Mereka tidak main-main, karena organisasi yang dipimpin Rustam sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia, mulai dari mengedarkan narkoba, penculikan, dan juga menghacking beberapa situs-situs resmi milik negara. Rustam memang punya banyak markas di luar negeri, tapi target operasi yang ia incar hanyalah negerinya sendiri, Indonesia. Organisasi Rustam memang masih tergolong lemah untuk melakukan operasi di negara lain selain Indonesia. Alasannya simpel, karena aparat keamanan dan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di Indonesia mudah sekali disuap. Tidak seperti negara lain yang rela mati demi negaranya sendiri. Terkadang Aldo merasa miris memikirkan hal itu. Saya hanya ingin mengawasi kalian. Saya takut kalian menghentikan tugas ini hanya karena uang. Pimpinan kalian saja bisa dengan mudah disuap. Apalagi kalian anak buahnya. Sindir Dendi menusuk, membuat seluruh polisi yang ada di dalam mobil van itu melongo. Aldo terkekeh kemudian menepuk pundak Dendi. Mau ditaruh di mana wajah Pak Soekarno kalau anak bangsanya berjiwa pengecut seperti itu, Pak? Saya akan mati-matian menyiapkan siapa saja yang sudah mengganggu kedaulatan negara kita. Mereka semua langsung terjingkar kaget
ketika mobil yang mereka tumpangi oleng karena dipepet terus oleh mobil hitam. "Semua siaga, kita diserang!" ujar Reserse Bambang Wijayanto. Mereka semua langsung bersiap memegang senjata laras panjang mereka masing-masing. Dor! Terdengar bunyi ledakan dari mobil yang melaju di belakang mereka. Mobil itu yang ditumpangi oleh teman-teman mereka. "Bajingan!" beki Aldo geram. Seluruh anggota kepolisian yang berada di dalam mobil nomor 2 hangus terbakar. Bruak, bruak, bruak. Mereka semua begitu panik ketika seorang penumpang di mobil hitam itu mencoba memecah kaca jendela mobil mereka. "Awas, mereka akan melemparkan granat ke mobil kita kalau sampai kacanya pecah." Aldo hendak menembak orang yang menggedor-gedor kaca mobilnya, namun dengan cepat disergap oleh Bambang. "Jangan buka kaca jendelanya. Mereka akan melemparkan granat ke dalam mobil kita. Sopir, cepat tambah laju kendaraan." Aldo begitu gusar. Ia harus melakukan sesuatu. Orang-orang biadab di dalam mobil hitam itu telah meledakkan mobil teman-temannya, dan sekarang berniat meledakkan mobil yang ia tumpangi. "Awas, kacanya hampir pecah." Aldo mendengus, tangannya tergerak, bersiap-siap membuka pintu mobil. 1. Aldo menatap nanar ke arah teman-temannya yang berada di dalam mobil secara bergantian, menikmati wajah mereka satu-satu yang bisa jadi akan menjadi momen terakhir kebersamaan mereka. Ia kemudian memegang tangan Dendi yang menegang di sebelahnya. 2. Aldo menarik pria paruh baya itu untuk melompat keluar dari mobil yang mereka tumpangi. Matanya terpejam seperti adegan slow motion yang begitu lama dinikmati. Bahkan ia masih sempat membayangkan wajah teman-temannya di dalam mobil satu persatu saat terjun dari mobil. 3. Mereka berdua jatuh terjerembab ke rerempatan. Aldo menatap ke arah mobilnya yang masih melaju kencang, bahkan sampai meninggalkan mobil hitam yang meneror mereka. Dor! Aldo mengepalkan tangannya geram ketika mobil yang ditumpangi oleh Komisaris Besar Reserse Bambang Wijayanto beserta rombongannya meledak. "Ah!" teriak Aldo beringas. Ia berlari mengejar mobil hitam itu dengan sekuat tenaga. Brengsek! Aldo menembak dan ke belakang mobil hitam itu dengan senapan laras panjangnya. Ia benar-benar murka. "Ah! Setan!" Mobil hitam itu oleng karena ban belakangnya bocor. Mereka kehilangan keseimbangan sampai menabrak tiang listrik di pinggir jalan hingga ringsek. Aldo dengan brutal menembaki mereka semua tanpa ampun. Belum puas, ia menghampiri mobil itu untuk membuka pintu dan memukuli mereka semua dengan membabi buta. "Bangsa!" Aldo menjatuhkan senjatanya, kemudian terduduk lemas dengan nafas tak beraturan. Ia memukul-mukul aspal sampai tangannya berdarah. "Bangsa! Biadab! Ah!" Tak lama, polisi Paris dan beberapa ambulans datang, mencoba membereskan kericuhan yang terjadi di kota mereka. Aldo yang masih shock dibantu berdiri oleh beberapa anggota polisian Paris. Ia ingin melihat kondisi Dendi, dan alhamdulillah Dendi baik-baik saja, walaupun tatapannya kosong karena masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Aldo memberontak saat digalang polisi Paris menaiki ambulans karena ia melihat tubuh hangus Reserse Bambang Wijayanto yang masih bergerak saat ditandu petugas ambulans. "Please help save him,"
ucapnya memelas pada petugas ambulans. Viola membuka matanya pada tengah malam, melirik ke arah Rustam yang tertidur pulas di sebelahnya. Ia membuka selimut, kemudian tangannya tergerak perlahan untuk meraih handphone yang berada di samping kepala Rustam. Ia begitu hati-hati karena takut tiba-tiba Rustam terbangun. Yaps, Viola berhasil mendapatkannya. Namun, ia tercekat karena tiba-tiba tangannya sudah dicekal oleh Rustam. Aku bukan orang bodoh yang bisa dengan mudah kamu liciki, ucap Rustam penuh penekanan. Serahkan handphonenya kembali padaku. Enggak, jawab Viola lantang membunyikan handphonenya di balik punggung. Jangan buat aku marah. Rustam melotot tajam. Kamu bukan raja yang bisa bertindak seenaknya saja. Viola terus mundur turun dari ranjang. Viola, bentak Rustam. Aku ingin menelpon orang rumah. Tubuh Viola terpentok tembok karena Rustam terus mengintimidasinya. Rustam sudah kehilangan kesabaran, dan kasar ia mencoba merebut ponselnya dari genggaman Viola. Jangan melawanku, Vi. Viola masih mencoba menahan tangan kekar Rustam yang hendak merebut ponsel yang ia pegang mati-matian. Bahkan ia sampai harus meringkuk memeluk ponsel tersebut. Viola, bentak Rustam geram. Terpaksa ia harus melakukan kekerasan. Namun tiba-tiba Rena berlari memasuki kamar dan menggigit tangan Rustam. Ah, lepaskan bodoh. Rustam memekik kencang ketika tangannya digigit. Viola akhirnya bisa lepas dari cengkeraman Rustam. Kerja bagus, nak. Kamu memang anak pintar. Rustam yang sudah emosi menghempaskan Rena sampai terpental ke lantai, membuat Viola memekik. Rena! Rustam kembali menghampiri Viola dan merebut handphonenya. Kalian benar-benar membuatku marah. Jangan sakiti mamaku, teriak Rena yang masih meringis kesakitan. Diam! Rustam melotot. Ia meraih tubuh mungil Rena dan membopongnya. Kamu mau bawa Rena kemana? Viola beranjak dari posisinya, coba merebut Rena dari gendongan Rustam. Rustam sama sekali tak menggubris ucapan Viola. Ia keluar dari kamar dan mengunci Viola, dan tak henti-hentinya berteriak. Lepasin aku, hantu jeruk purut. Rena meronta-ronta di gendongan Rustam. Sebentar lagi, aku akan melepaskanmu untuk selama-lamanya, sayang. Rustam terkekeh geli. Rena terus memukul-mukul bahu kekar Rustam. Aku akan goreng papa jadi telur mata anjing. Rustam mengampaskan tubuh Rena ke sofa, kemudian memplaster mulut Rena yang tidak bisa diam. Plaster yang sudah ia siapkan di bawah meja, beserta tali tambang untuk mengikat anak kecil itu. Kamu akan papa jual. Rustam mengusap-usap pipi menggemaskan Rena, kemudian tertawa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Desisan zikir dari mulut Erwin mengiringi bunyi tasbih yang diputar-putar oleh jari telunjuknya. Di tengah-tengah keheningan malam, ia memohon ampun dan juga memohon pertolongan pada Sang Pencipta seluruh alam. Hatinya dipenuhi oleh kegelisahan. Ikatan batin antara ayah dan anak sepertinya tidak bisa dibohongi. Mulut Erwin tidak henti-hentinya mengucapkan istighfar, berharap semua kegelisahannya hilang. Berharap Tuhan akan menolongnya. Seperti kata para ulama, siapa saja yang mengucapkan istighfar satu kali, Allah akan tersenyum detik itu juga dan akan mengampuni dosa-dosa kita.
Manakala seorang Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar pendiri mazhab Hanbali, murid Imam Syafi'i, tiba-tiba ingin datang ke salah satu kota di Irak. Entah kenapa beliau ingin pergi ke sana, padahal tidak punya janji pada siapa-siapa. Karena tidak punya tujuan, akhirnya ia melaksanakan sholat jamaah di suatu masjid. Setelah sholat selesai, ia ingin beristirahat, namun malah diusir oleh marbot masjid. Karena zaman dulu tidak ada foto, maka tidak ada orang yang tahu kalau beliau adalah seorang ulama besar dan ahli hadis soleh dan zuhud. Orang-orang zaman dulu hanya mengenal namanya, tapi tidak dengan wajahnya. Melihat seorang sepuh diseret-seret oleh marbot masjid karena diusir beberapa kali, membuat seorang tukang penjual roti merasa kasihan, dan akhirnya menawari Imam Ahmad bin Hanbal untuk beristirahat dan menginap di rumahnya saja. Di dalam rumah, si penjual roti Imam Ahmad tidak memperkenalkan diri, karena si penjual roti tidak banyak bicara. Ia akan bicara jika Imam Ahmad bertanya, dan jika tidak, penjual roti itu akan melafalkan istighfar sambil mengaduk-adukan rotinya. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta, ya Allah, langsung diterima." Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya." Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu. Masih satu yang belum Allah kabulkan." Imam Ahmad penasaran kemudian bertanya, "Apa itu?" Kata orang itu, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Ketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu." Penjual roti terperanjat memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Terkabullah sudah keinginannya berkat keutamaan beristighfar. Masih banyak lagi cerita-cerita kehidupan perihal ajaibnya istighfar. Dari situlah Erwin termotivasi untuk selalu memperbanyak istighfar, agar Allah menolongnya, menyelamatkan Rena dan Viola, dan menenteramkan hatinya. Pada dasarnya, kenapa doa kita belum terkabul adalah menumpuknya dosa. Bagaimana cara menghapus dosa itu agar doa kita cepat terkabul? Yaitu dengan beristighfar. "Kami diserang oleh sekelompok orang di Paris," ucap Dendi di seberang sana. Erwin terdiam mendengarkan cerita dari mertuanya dengan seksama. Laki itu sedang duduk di kursi kebesarannya di ruang CEO. "Semua anggota intelijen tewas. Hanya tersisa saya dan juga Bribtu Aldo Bravio. Sementara reserse narkoba Bambang Wijayanto masih koma di rumah sakit akibat mobilnya meledak." Erwin tercekat mendengar kabar duka tersebut. "Syukurlah Bapak masih selamat." "Alhamdulillah, Win. Jangan kasih tahu ke istri saya ya," ujar Dendi di seberang sana.
Iya Pak, ya udah saya tutup dulu. Erwin mematikan panggilan setelah menjawab salam dari Dendi. Lelaki itu kemudian menghempaskan punggungnya ke sandaran kursi sambil menghela napas kasar. Hatinya terasa tidak tenang. Ia sudah menduga bahwa Rustam adalah sosok yang sangat berbahaya. Pertanyaannya, apakah mungkin Viola dan Rena baik-baik saja setelah tidak ada kabar selama ikut Rustam ke Paris? Ya Allah, lindungilah anakku. Erwin mengusap-usap wajahnya gusar. Tok tok tok. Masuk, ucap Erwin setelah ada bunyi ketukan pintu. Revan memasuki ruangan Erwin sambil menunduk sopan. Ada anggota kepolisian yang ingin bertemu dengan Bapak. Suruh masuk saja, ujar Erwin seramah, mencoba menyembunyikan kesedihannya. Revan mengangguk, kemudian mempersilahkan 4 orang berpakaian polisi untuk memasuki ruangan Erwin. Kemudian Revan mundur diri dari tempat itu. Siang Pak, ucap salah satu polisi dengan gagah. Erwin mengangguk sopan, walaupun wajahnya terlihat tegang. Kami dari Badan Intelijen Nasional ingin mengorek informasi tentang seorang mafia yang kini menjadi target incaran kami kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia membantu kami memberikan informasi dengan sejujur-jujurnya kepada pihak kepolisian? Ucap polisi sembari menyodorkan surat izin sah dari kepolisian kepada Erwin. Erwin membaca surat tersebut kemudian mengangguk. Baik Pak. Apakah Rustam Effendi pernah menggantikan posisi Bapak sebagai CEO di perusahaan Indophone? Benar Pak. Erwin mengangguk. Salah satu dari polisi itu terlihat mencatat sesuatu. Sepertinya ia bertugas sebagai pengamat dan analisis. Apakah ada data-data tentang Rustam Effendi yang masih tertinggal? Semisal nomor telepon, rekening, tanda tangan, fotokopi KTP, kartu keluarga, atau apapun? Erwin berpikir sejenak. Kemudian membuka laci mejanya mengobrak-abrik beberapa berkas. Tak hanya itu, Erwin juga meneliti tumpukan berkas yang ada di mejanya. Berharap masih ada berkas-berkas peninggalan kepemimpinan Rustam saat menduduki jabatan tertinggi di perusahaan Indophone. Ketiga polisi itu ikut membantu Erwin. Bahkan, mereka juga memeriksa isi ruangan tersebut. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya mereka menemukan data-data yang diinginkan tentang Rustam. Mulai dari kartu keluarga, nomor rekening, hingga fotokopi KTP. Itu adalah informasi berharga bagi mereka. Dengan adanya kartu keluarga, bisa dipastikan bahwa pihak kepolisian bisa mengetahui siapa saja yang menjadi anggota keluarga Rustam untuk dimintai keterangan. Dan juga nomor rekening yang akan mereka gunakan untuk melacak posisi Rustam saat ini dengan bekerja sama dengan pihak bank agar memberitahukan nomor telepon dan juga tempat-tempat di mana Rustam mengambil uang di rekeningnya. Apakah Bapak tahu jika tim gabungan yang memburu Rustam di Paris mendapat musibah? Tanya Erwin penasaran sambil membenarkan dasi kupu-kupunya yang berantakan karena membongkar berkas-berkas tadi. Salah satu polisi itu mengangguk. Mereka adalah senior kami di BIN. Dengan adanya kejadian itu, apakah Bapak berpikir kami akan takut dengan Rustam? Erwin terdiam. Sudah banyak anggota BIN yang gugur saat menjalankan tugas. Tidak masalah. Demi negara ini, apapun akan kami lakukan. Walaupun nyawa taruhannya. Ucap polisi itu mantap. Walaupun jika nanti tim kami gugur, masih ada junior-junior kami di BIN yang siap melanjutkan perjuangan kami sampai mafia itu tertangkap. Organisasi yang dipimpin Rustam telah sukses meracuni generasi muda dengan narkoba.
Mereka juga berhasil menggerakkan jaringan perdagangan manusia. Mereka sudah sangat meresahkan negara ini. Untuk itu mereka harus tertangkap. Walaupun nyawa kami taruhannya, asalkan seluruh rakyat Indonesia bisa hidup dengan tentram. Erwin termenung. Matanya mulai berkaca-kaca. Tolong selamatkan anak saya dan mantan istri saya yang dibawa oleh Rustam, Pak. Polisi itu mengangguk. Kami akan menganalisis data-data ini untuk membuat langkah-langkah terjitu, menangkap mereka secara perlahan. Kita tidak boleh terburu-buru untuk langsung menyerbu markas mereka, agar tidak banyak korban jiwa yang berjatuhan. Untuk itu kami membutuhkan data-data penting guna melacak keberadaan Rustam di Beijing. Mencari cara untuk melumpuhkan organisasi itu dengan hati-hati. Kami akan mengutus salah satu anggota tim HR-21, Karamel Alicia Pratama. Polisi bertubuh gempal itu menunjuk salah satu anggota perempuan di antara mereka. Perempuan berambut sebahu yang dimaksud itu memberi hormat kepada Erwin. Untuk menyamar sebagai konsumen, mengakrabi kaki tangan Rustam, menawarkan bantuan maupun kerjasama kepada organisasi mereka, atau apapun. Yang penting Rustam bisa tertangkap. Erwin mengangguk-angguk paham mendengar penjelasan dari kapten anggota mereka. Kemudian keempat polisi itu berpamitan kepada Erwin. Namun, polisi wanita bernama Karamel tadi masih belum beranjak. Apakah benar Anda adalah suami Zahra? Erwin sempat terperangah mendengar ucapan wanita itu. Tak lama kemudian, ia mengangguk kikuk. Bersediakah Anda mengantarkan saya ke tempat Zahra bekerja? Dia adalah teman sekelas saya waktu saya menjalankan misi membongkar kedok jaringan pengedar narkoba di SMA dulu. Saya ingin temu kangen dengan Zahra dulu sebelum menjalankan misi ke Beijing. Siapa tahu itu akan menjadi momen terakhir kita bertemu. Apabila saya gugur dalam menjalankan misi. Karamel tersenyum santai. Erwin masih terlihat canggung. Saya akan menyuruh asisten saya untuk mengantar Anda, karena saya masih banyak pekerjaan. Karamel mengangguk. Erwin menelpon Revan untuk mengantar Karamel ke rumah makan Zahra. Seluruh pelanggan di dalam ruangan itu terlihat kebingungan saat ada anggota kepolisian memasuki rumah makan selingkuh. Tak terkecuali Vina, Fitri, dan juga karyawan lainnya yang berasal dari panti asuhan. Revan yang mengantarkan Karamel mengambil tempat duduk di salah satu meja yang kosong. Memesan satu porsi makanan, karena kebetulan ia juga sangat lapar. Di mana pemilik rumah makan ini? Tanya Karamel dengan tatapan mengintimidasi. Salah satu karyawan yang ditanya tersebut terlihat gugup. Tangannya terlihat gemetar saat menunjuk dapur, tempat di mana Zahra berada. Karamel mengangguk kemudian berjalan menuju ke arah yang ditunjuk karyawan tersebut. Zahra terlihat terkejut ketika seorang polisi wanita beratribut lengkap memakai topi datang menemuinya. Tubuhnya seketika itu juga langsung menegang. Wajahnya berubah pucat. Anda kami tahan, ucap polisi itu dengan suara tegas. Saya salah apa? Zahra meneguk ludahnya dengan susah payah. Ia melangkah mundur sampai menabrak tembok dapur, saking takutnya. Anda bisa menjelaskannya di kantor polisi. Karamel menghampiri Zahra yang terlihat menggemaskan saat ketakutan. Saya pengen nangis. Zahra menutupi wajahnya dengan telapak tangan, kemudian menangis sejadi-jadinya. Seperti anak kecil yang baru saja dimarahi oleh ibunya. Saya nggak salah apa-apa. Zahra tersentak saat polisi itu tiba-tiba memeluknya.
Mulutnya menganga lebar tak percaya. Polisi wanita itu terkikik saat memeluk Zahra. Zahra, masih polos sudah nekat nikah. Cibir polisi itu saat melepas pelukannya. Zahra menggelapi air mata yang menggenangi pipinya. Masih belum paham dengan tingkah laku polisi wanita itu. Karamel melepas topinya. Masih ingat dengan wajah ini? Tanyanya sambil menaik turunkan alis. Zahra sedikit familiar dengan wajah itu. Tak lama kemudian, ia langsung memeluk poluan tersebut. Karamel, dasar nyebelin. Zahra memeluk perempuan itu sambil mencubiti pinggangnya kesal. Karamel terkekeh. Lo kena prank. Jantung aku udah mau loncat tau enggak? Zahra melepas pelukannya kemudian melotot sebal. Haha, dasar kentang goreng. Karamel mencubit hidung Zahra gemas. Ayo, duduk situ. Ajak Zahra menarik Karamel untuk duduk di sebuah kursi yang berada di dapur. Gue salut sama lo, bisa naklukin CEO muda tersukses sekelas Erwin Zamzami yang tampan dan berprestasi itu. Karamel mulai menggoda. Bagi-bagi triknya dong. Kok minta trik sih? Namanya Dodo. Ya nggak pakai trik-trikan. Apalah, kayak main bola aja. Zahra mendengus. Karamel kembali tertawa. BTW, sekarang penampilan religi banget. Gue kaget. Udah tua masa mau gaya-gayaan. Buset dah. Lo masih 19 tahun, Zahra. Karamel mengeplak dahi Zahra. Oh, iya. Lo dengar kabar nggak? Si Gavin sama Rizal yang nak main di timnas Indonesia U19. Gak nyangka kalau teman kita ada yang jadi pahlawan bangsa. Zahra mulai menceritakan teman-teman SMA-nya. Gue gak kudet kali, Kak. Si Rifki udah jadi jurnalis aja gue tahu. Rafa jadi pengusaha muda tersukses. Filan mantan lo yang udah sembuh dari ketergantungannya pada obat-obatan terlarang. Sekarang udah jadi pilot. Zahra memejamkan matanya saat nama Filan disebut oleh Karamel. Ia jadi rindu dengan sosok laki-laki tersebut. Kenapa bengong? Ingat woi, lo udah ada yang punya. Lo pasti ingat sama Filan kan? Karamel menyadarkan Zahra dari lamunan. Apaan sih? Zahra mendengus. Oh iya, BTW, kok lo tahu gue kerja di sini? Gue nggak kudet kali, Rah. Karamel kembali mengulang ucapannya tadi. Rumah makan lo kan lagi trending di YouTube. Karena banyak YouTuber kondang yang buat konten di sini. Ya pasti gue tau lah lo sering diwawancara sama mereka. Situ gue tahu kalau lo udah nikah sama Erwin Zamzami, CEO muda tersukses yang punya pabrik ponsel pintar tercanggih di dunia. Zahra hanya membatin dalam hati. Untung Karamel tidak tahu kalau aku pernah terjun ke dalam dunia gelap sebagai kupu-kupu malam sebelum nikah sama Mas Erwin. Jadi langsung lamun lagi. Bibir Karamel terkikik. Sepertinya kamu mulai lapar. Zahra langsung memanggil Vina. Vina, 1 porsi ya. Tersambung.